Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Enggak, Enggak. Bagaimana kabarnya hari ini? ya Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, absennya nanti aja ya, enak kalau akhir. Tapi kadang di awal ada, di akhir tidak ada ya. Ya, saya absen 2 kali kalau gitu ya. Jadi nanti supaya kalau ada yang ikut di awal kemudian terputus, tetap terhitung absen, atau kalau yang di akhir dia baru bergabung. Ya, Alexa ada. Hadir Pak. Oke. Alicia, Hadir Pak. Aslan. Tidak hadir Aslan. Oke. Belum hadir ya. Benedict. Ada. Oke. Brian Nathaniel. Brian belum ya. Cheryl. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Dastan belum. Devon belum ya. Fajia. Hadir, Pak. Oke. Violet. Hadir, Gerard belum hadir. Gerardo. hadir. Oh, Gerard Austin ini. Gerard Austin apa Gerardo? Bentar. Gerardo ya, yang Gerard Austin belum ada. Ya, Gregory. Hos- Hosea. Hadir Kak. Oke, Ivana. Hadir. Jaden. Michael Jaden belum ya. Numer Arsa. Roja. Tumben Arsa Roja belum hadir. Biasanya selalu hadir. Oke. Ripka. Hadir, Pak. Oke. Ini ada nama yang tidak ada di absen, ada Marvel Andianto. Ada Pak. Enggak, di absennya kok enggak ada ya? Di absen Tahu ada Pak. Oke. Di daftar absen yang diberikan oleh admin tidak ada soalnya namanya. Nah, lupa kali Pak. Baru kali ini Bapak ikut Mas ya? Eh, ini IPA bukan Pak? Iya, IPA ini Mas. I- IPA. Iya. Oh iya. Tahu dah. Oke. Nah, lupa kali. Oke, enggak apa. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron. Ya, ada apa Mas Gerardo? Mohon maaf. Pak kayak HG ya. Iya, ada Gerardo ada ya memang. Oh, Sa- oh HG udah di absen lah. Oh, sudah saya. Oh, oke Gerardo oke. Ya, sorry. Franciscus Giovanni kan ya, sudah saya kan. Oke. Jadi Pak Brian izin karena masih di Borobudur. Oke. Aslan, oke Mas Aslan, terima kasih hadir, saya tulis hadir. Ya, sampai mana tadi? Ya. Jadi kelanjutan dari teori atom kemarin itu akhirnya ada yang namanya konfigurasi elektron. Nanti konfigurasi elektron itu akan dilanjutkan ke elektron valensi, dan elektron valensi ini nanti akan memudahkan kita untuk belajar mengenai ikatan kimia. Ya, kita langsung mulai aja ya. Oh ya, untuk informasi ini saya rekam menggunakan OBS karena di Google Meet-nya saya tidak bisa merekam karena bukan adminnya. Jadi saya rekam menggunakan OBS. Jadi saya izin merekam menggunakan OBS sebagai
file saya juga nanti akan saya share linknya di Google Classroom, sehingga kalian kalau misalkan ada yang lupa atau ada yang ingin dipelajari lagi, silakan dilihat kembali ya. Oke, jadi konfigurasi elektron yang dipelajari ini adalah berdasarkan dari teori atomnya Bohr. Jadi kemarin di pelajaran sebelumnya itu kita kan belajar mengenai beberapa teori atom ya. Ada teori atom Bohr, Dalton, Johnson, dan Thomson ya. Nah, yang dari Bohr itu kan dia menyebutkan bahwa teori atomnya bahwa elektron-elektron ini mengisi orbit-orbit tertentu, orbit yang disebut juga dengan kulit. Nah, karena itu tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan konsep atom Bohr ya, karena sebenarnya sudah ya di pembelajaran sebelumnya konsep atom Bohr. Kemudian mampu menyebutkan aturan pengisian kulit elektron serta kapasitas maksimum tiap kulit. Kemudian menuliskan konfigurasi elektron unsur-unsur golongan utama. Golongan utama ini maksudnya golongan A ya. Jadi golongan A itu sering disebut dengan golongan utama, sedangkan golongan B itu sering juga disebut dengan golongan transisi. Bagaimana elektron tersusun di sekeliling inti atom? Nah, kalau ini tergantung dari teorinya ya, tapi teori yang saat ini dipakai adalah teori dari Bohr ya. Kalau dari teorinya Thomson itu seperti kismis ya, dan yang lainnya yang beda-beda. Nah, jadi yang kita gunakan saat ini adalah model atomnya Bohr, teori atom Bohr. Konsep utama model Bohr ini adalah elektron mengelilingi inti atom pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut orbit. Jadi kalau ini adalah inti atom, maka ada lintasan-lintasan atau kulit-kulit tertentu yang dia berisi elektron-elektron ya. Ini teori atom Bohr seperti itu. Jadi dia ada orbitnya. Jadi elektronnya di sini tidak diam ya, tetapi berputar. Kemudian setiap lintasan memiliki tingkat energi yang tetap dan berbeda-beda. Maksudnya kalau di sini dengan di sini itu energi yang di sini itu tetap. Sedangkan energi yang di sini juga tetap, tetapi energi di sini dengan di sini itu berbeda. Kalau mau pindah lintasan, dia membutuhkan energi atau memancarkan energi. Ya. Jadi ini elektron tidak memancarkan energi selama berada pada lintasannya. Ciri atomnya model atom Bohr, inti atom berada di pusat, mengandung proton dan neutron. Jadi ini proton dan neutronnya di sini, elektronnya ada di sekitar sini. Jumlahnya berapa? Tergantung dari nomor atom ya. Tergantung dari nomor atom. Elektron bergerak mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Jadi berrotasi ya. Kemudian di lintasannya diberi nama kulit K, L, M, N ya. Jadi yang paling dekat dengan inti atom itu adalah K, kemudian L, kemudian M, dan yang terakhir kulit N. Tapi kalau gambarnya kurang bagus. Sedangkan ini adalah teori mengenai kulitnya. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut kulit elektron. Kulit K dia akan berisi atau disebut juga N sama dengan 1. Dia akan berisi mana rumus isinya? Ada rumusnya isinya. Oh belum ya. Jadi dia paling dekat dengan inti atom. Kemudian kulit L N sama dengan 2, dan kulit M N sama dengan 3, dan seterusnya sampai N sama dengan 4. Ini rumusnya ya. Rumus yang berlaku pada setiap kulit adalah 2N pangkat 2. Rumusnya adalah 2N kuadrat. Sehingga kalau K N-nya sama dengan 1, maka dia berisi 2
kali 1 kuadrat atau sama dengan 2. Sedangkan kulit L di mana N-nya sama dengan 2, maka dia akan berisi elektron sebanyak 2 kali 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 8. Kulit N dan seterusnya nanti akan berisi 18 dan 32. Ini ya. Jadi kulit N dia akan berisi 2 kali 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 karena rumusnya adalah ini. Sedangkan kulit L dia berisi 2 kali 2 kuadrat atau 8 elektron, dan kulit M dia berisi 2 kali 3 kuadrat atau 18 elektron. Ya, jadi isinya adalah maksimal. Ini maksimal ya. Kalau maksimal berarti dia hanya terisi maksimal sebanyak itu. Tapi apakah boleh kurang? Boleh ya. Kalau maksimal itu kan boleh kurang. Misalkan sebuah bus maksimal berisi 40 penumpang. Ternyata busnya berisi cuma 4 penumpang. Boleh. Yang enggak boleh kan kalau melebihi ya. Jadi karena itu nanti di kulit M ini sebagian besar itu masih berisi hanya 8. Jadi ketika dia tidak mencapai 18 sisanya, maka yang di M ini akan diisi 8 dulu. Ini ada di catatan ini, kulit M hanya dapat menampung maksimal 8 elektron sebelum kulit N mulai terisi. Aturan 2N kuadrat berlaku penuh mulai periode keempat. Jadi kalau periode itu, kalau kita tampilkan mana ya? Kayaknya ada kayak. Oh, enggak ada ya. Kemarin kan ada tabel periodik kayak gini ya, kurang lebih gini. Ini yang misalkan golongan 1A, maka kan di sini ada hidrogen, kemudian ada litium, ada natrium, dan ada kalium ya, kan helina gitu. Nah, periode itu maksudnya yang ke bawah. Jadi kalau K ini berarti periode keempat. Golongan 1A periode keempat. Ini berarti K itu. Ya. Jadi pada unsur golongan utama, berarti golongan A, periode 3 seperti cukup diisi hingga 8 elektron. Berarti dia di sini sampai golongan 3, periode 3 mohon maaf, itu Na yang sejajar dan seterusnya Na dan sejajarnya, dia hanya berisi maksimal 8 elektron. Dia hanya berlaku diisi penuh jika untuk golongan periode 4 ke atas. Ya, jadi yang dimaksud periode itu ini. Kalau di tabel ini apa namanya ya? Kalau yang ini kolom, yang ini baris ya. Nah, berarti baris keempat itu maksudnya itu. Kalau misalkan tabel kan gitu. Elektron diisi dari mulai kulit terdalam, yaitu kulit K, menuju kulit yang lebih luar secara berurutan. Jadi kalau kulit K-nya belum terisi penuh, maka tidak boleh mengisi kulit N dulu, kulit L dulu. Begitu juga kalau kulit L belum penuh, maka tidak boleh mengisi kulit M. Ya, tetapi untuk kulit M, ini maksimalnya dia 8 elektron untuk golongan utama periode 3 tadi. Sehingga meskipun belum 18, maka boleh mengisi kulit N. Jadi pola pengisiannya untuk golongan utama adalah ini ya, 2818. Golongan utama yang periode 3 terutama. Makanya nanti untuk ada perbedaan untuk yang golongan B terutama ya, golongan B, dan juga untuk golongan A, tapi untuk yang periode yang bawah-bawah.
Langkah pertama untuk menentukan konfigurasi elektron adalah tentukan nomor atom. Jika tidak diketahui di soal, maka gunakan unsur dari tabel periodik. Jadi silakan dilihat tabel periodiknya, kemudian silakan dilihat nomor atomnya di situ. Karena nomor atom atau Z itu sama dengan jumlah elektron ya. Jumlah proton sebenarnya ya, tapi karena dia netral maka jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Contohnya di sini adalah Na ya kan. Na itu memiliki Z sama dengan 11. Nomor atomnya 11. Karena itu jumlah elektronnya adalah 11. Isi kulit K terlebih dahulu. Jadi kulit K-nya diisi terlebih dahulu. Jadi kalau ini gini, kalau kita tulis gini, KL M N untuk yang 11, maka ini kita isi dulu 2. Kemudian sisanya berapa? 11 kurangi 2, 9 ya. Berarti di sini kita tulis 8 karena maksimal L adalah 8. Sehingga sisanya di sini adalah 1. Maka konfigurasi elektron dari Na itu adalah 2,8,1. Ini yang disebut dengan konfigurasi elektron. Jadi langkahnya seperti itu. Kemudian untuk memastikan bahwa benar, silakan dijumlahkan lagi. Tambah ini 2 tambah 8 10 tambah 1 11. Oh ternyata cocok ya. Karena bisa jadi ada kekeliruan gitu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan silakan. Tidak ada? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Ini natrium sudah ya. Nah, ini nanti yang disebut dengan elektron valensi ya. Elektron valensi Na sama dengan 1. Apa maksudnya elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron di kulit terluar. Di kulit terluar. Kemarin sebenarnya sudah saya bahas sekilas-sekilas ya, tapi ini untuk lebih jelasnya mengenai konfigurasi elektron. Jadi pengisian elektronnya kulit K dulu 2 elektron. Setelah itu masih sisa 9. Nah, maka kita taruh 8 di kulit L. Masih sisa 1, berarti sisanya di kulit M. Sehingga konfigurasinya adalah 281. Di sini pakai titik ya, pakai koma juga enggak apa-apa. Jadi ada yang nulis pakai koma, ada yang nulis pakai titik memang konfigurasinya. Oke, ini contohnya Cl. Cl memiliki nomor atom adalah 17. Berarti kalau ini 17, maka kita bagi ke K. Jadi kayak kalau di matematika kayak pemfaktoran gitu ya. Cuman ini pemfaktorannya dijumlahkan. Kalau pemfaktoran kan dikalikan. Maka kita isi dulu 2. Ternyata sisa 15. Berarti kita isi ini 8. Ya, maksimalnya. 15 dikurangi 8. Oh, ternyata masih sisa 7. Sudah, tidak ada, sudah. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 7. Sedangkan elektron valensinya atau EV itu sama dengan 7. Karena Pak, maaf ya Pak. aduh, sebentar. Gimana? Kaget saya. Maaf lah tadi terlambat maaf Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Saya kaget. Iya. Oke, silakan bergabung Mas Roja ya, silakan mengikuti. Nanti ada rekamannya Mas Roja, jadi kalau mau dilihat lagi bisa ya. Oke, Baik Pak. Saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Ya,
Oke, jadi seperti itu tadi. Jadi kayak kalau pemfaktoran kan misalkan 18, 2 berarti dibagi 2 maka 9. Nah, kemudian 3 ya. Ini mirip pemfaktoran tetapi dikurangi ya. Jadi 17 dikurangi 2. Kenapa kok 2? Karena dia di kulit maksimalnya adalah isinya 2. Kemudian sisa 15 kita taruh di sini 8 maksimalnya, berarti 15 kurangi 8 7 di sini. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 287. Kemudian elektron valensinya maka 7. Karena itu klorin dia masuk golongan 7A. Begitu juga Na tadi ya, Na elektron valensinya adalah 1. Nih, karena itu Na itu ada di golongan 1A. Nah, jadi penggolongan itu sebenarnya juga berdasarkan elektron valensinya. Kenapa itu kemarin saya sarankan untuk dihafalkan. Kalau kalian hafal, maka kalian menentukan elektron valensi nanti. Kalau misalkan soal pilihan ganda kan butuh cepat ya. Tidak perlu diuraikan seperti ini. Cukup kalian, dia di golongan 7A, berarti elektron valensinya 7. Ya, kenapa Mas? Mas siapa tadi? Ya, ada yang tanyakan? Atau kepencet tadi mic-nya? Kepencet kayaknya ya. Pencet kayaknya tadi Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu kenapa kok saya sarankan untuk menghafalkan, karena kadang supaya untuk mempercepat itu tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian ditanya elektron valensi soalnya, berapakah elektron valensi dari senyawa ini ya, atau dari unsur ini. Nah, kalian kalau hafal maka tinggal dia golongan 8A. Berarti elektron valensinya seharusnya 8 ya. Tuh. Kecuali untuk yang helium ya. Sudah latihan soal ya. Oke, ada yang tanyakan, silakan. Kalau ada kita coba latihan soal ini. Mg Z-nya atau nomor atomnya adalah 12, maka jumlah elektronnya adalah 12. Kulit K-nya berapa? 2 ya. Kemudian masih ada sisanya 10, kita taruh 8 di sini. 10 berarti ada sisa 2 lagi, berarti di sini. Maka konfigurasinya adalah 2 8 2. Kemudian Al misalkan, kita coba Al maka 2 ternyata masih ada sisa 11, berarti kita taruh 8 di sini. Kan 11 lebih dari 8. Nah, masih ada sisanya lagi 3. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2 8 3. Si juga sama, kita taruh di sini 2. Intinya kulit K ini harus 2 ya, maksimal 2 gitu ya, bukan harus 2, maksimal 2. Soalnya ada kulit K yang berisi kurang dari 2, itu hanya di hidrogen ya. Hidrogen itu nomor atomnya 1, maka dia konfigurasi elektronnya hanya 1 ya. Jadi nomor atomnya hidrogen itu kan, nomor masanya hidrogen itu 1, nomor atomnya 1, sehingga elektronnya sama dengan 1, maka konfigurasi elektronnya ya 1 gitu aja. Jadi tidak ada kulit yang lainnya, tidak melatih kulit yang lainnya. Oke, Si berarti 2 8 10, berarti masih sisa 4 ya. Kemudian Ar di sini berarti 2 8 8. Ini berarti konfigurasinya 2 8 3. Yang ini 2 8 8. Dan yang ini 2
masih ada sisa 18. Kalau kita tulis di sini 8, masih ada sisa 10, maka ini kita isi 8. Karena tadi golongan A yang untuk periode 4 ke bawah atau 1, 2, 3, 4 itu kulit M-nya maksimal juga 8. Berarti kulit N-nya di sini adalah 2, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 8, 2. Oke, silakan, ada yang tanyakan? Pak, itu yang CA, kenapa dia 2882? Kan bisa jadi 2828. 28 berapa? 2828 gitu, Pak. Oh, 2828. Oke, ya. Ya, seperti yang tadi, untuk kulit M itu adalah maksimalnya adalah 8 ya. Jadi aturan pengisian elektron itu selama jumlah elektronnya yang tersisa masih bisa memenuhi maksimal, maka diisikan maksimal dulu. Ya, kalau sampai sini kan sampai di sini sisa elektronnya adalah 10 ya. 10 kalau mau mengisi 8 kan bisa. Makanya ini kita maksimalkan 8. Baru setelah itu sisanya di sini tinggal 2 ini. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2882. Kalau misalkan ini kita isi 2, maka dia tidak maksimal di kulit M seperti di kulit M ini. Ya. Bagaimana, paham? Paham, Pak? Oke. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Pertanyaan soalnya. Oke, ini mengenai konfigurasi elektron ya. Oke, kita ke elektron valensi. Elektron valensi ya. Di mana ini? Share screen lagi ke elektron valensi. Mana ada? Oh, ini. Ya, jadi kita bahas sedikit lebih detail mengenai elektron valensi. Kita tadi bahas sekilas ya. Nah, mengapa unsur logam seperti natrium, Na, mudah bereaksi sedangkan gas mulia seperti argon sangat stabil dan tidak mau bereaksi? Jadi, golongan 8A itu yang terdiri dari helium, kemudian ada neon, ini helium ya, singkatannya He, ada neon. Jadi kalau kalian neon itu namanya lampu ya, kan lampu neon ya, sering kan kita dengar lampu neon. Ya aslinya lampu neon itu memang berisi gas neon. Jadi yang dipijarkan di dalam gas itu adalah neon ini, gas neon awalnya ya. Awalnya ketika ditemukan pertama kali lampu neon itu, dalamnya itu berisi gas neon ini. Tetapi karena terlalu mahal akhirnya diganti dengan gas yang lain.
gasnya tidak murni lagi tetapi campuran. Karena itu dia akhirnya menjadi berbahaya ketika dijadikan limbah. Tapi orang sudah terlanjur menyebutnya lampu neon karena awalnya adalah berisi gas neon. Kemudian ada argon ya, dan seterusnya ya. Ada xenon, henear, helium, henear, xena ya, xenium ya. Xenon ya. Nah, ini adalah golongan 8A. Ada helium dan kawan-kawannya. Dia terkenal disebut gas mulia. Jadi golongan 8A ini nama lainnya adalah gas mulia. Kenapa kok disebut gas mulia? Bukan karena dia lebih mulia dari zat yang lain ya, enggak, tetapi karena dia adalah tidak mudah bereaksi atau bahkan dikenal sulit bereaksi atau bisa dikatakan tidak mau bereaksi. Jadi dia adalah stabil, tidak mau bereaksi. Nah, penjelasannya ternyata berdasarkan elektron valensinya. Nanti kita bahas ya. Ini di sistem periodik penulisannya adalah kurang lebih seperti ini. Ada nomor atom, ada lambang unsur. Ini A kecil ya harusnya ya. Tidak ada Na besar ini ya. Adanya Na ini. Tipe ya. Ya. Kemudian ada massa atom. Massa atom itu rata-rata koma gini, tidak ada yang bilangan bulat, tetapi untuk memudahkan kadang ini dibulatkan menjadi 23. Tapi jika kalian nanti di kimia analisis, maksudnya profesinya atau fokus belajarnya lebih ke kimia analis, maka biasanya digunakan massa atom yang ini, yang koma-koma ini untuk menghitung supaya analisanya lebih teliti. Tetapi kalau untuk yang SMA atau misalkan untuk yang teknis bisa pakai ini. Jadi di kimia pun untuk zat kimia itu ada zat kimia yang PA namanya ya, singkatannya PA atau singkatan dari pure analysis. Ada zat kimia teknis, jadi H2SO4 misalkan, H2SO4 itu ada H2SO4PA, ada H2SO4 teknis. Sama-sama H2SO4 nya, tetapi untuk yang teknis ini dia, untuk yang PA ini dia lebih murni daripada yang teknis. Yang teknis ini istilahnya tingkat ketelitiannya kurang. Jadi kalau misalkan dia disebutkan kadarnya adalah 95% misalkan, maka dia tidak pas 95%, tetapi bisa plus minus mungkin 2% atau 1%. Jadi kadar sebenarnya bisa 97%, bisa 93% untuk yang teknis ya. Tetapi untuk yang PA, kalau ditulis dia adalah 95%, maka dia hampir murni, hampir benar ini, hampir mendekati keadaan sebenarnya, hampir mendekati yang ditulis. Dia kurang lebih biasanya selisihnya hanya 0,01%. Jadi plus minusnya hanya 0,01%. Itu untuk yang PA. Karena itu di harga juga sangat berpengaruh. H2SO4PA 95%, itu 1 liternya bisa mungkin sekarang 2 jutaan ya. Tetapi untuk yang teknis itu mungkin hanya 200 ribuan. Jadi beda jauh ya antara pure analisis dengan teknis. Ini tadi nyambung masalah ini ya, kok bisa ke sini. Ya enggak apa-apa. Jadi intinya kalau kalian nanti di bidang analisis, perhitungan-perhitungan nanti kalian akan menggunakan yang angka yang sebenarnya ini. Tapi kalau kalian tidak mendalami itu bisa pakai ini. Pertama untuk SMA ya. Jadi yang dipakai adalah ini untuk SMA. Ini tadi review tentang konfigurasi elektron, mengingatkan lagi bahwa elektron mengisi kulit atom secara berurutan ya.
Jadi untuk golongan A, terutama untuk yang periode ketiga ke atas, ini adalah pengurutannya 2, 88 dan maksimalnya adalah 18. Nah, contohnya tadi seperti ini kita sudah bahas, ada Na dengan nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya adalah 281. Ya, dia menempati kulit K, menempati kulit L dan menempati kulit M. Nanti kalau lebih lanjut lagi kelas 2 itu ada yang namanya subkulit ya. Jadi subkulit itu di kulit K itu ternyata masih ada subkulitnya, subkulit S dan P. Nah, itu sebenarnya nanti kita pelajari itu kelas 2. Kemudian untuk klorin, tapi ini dasarnya ya. Klorin misalkan Z-nya adalah 17, nomor atomnya 17, maka konfigurasi elektronnya adalah 287. Ini elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluarnya. Jadi kalau tadi contohnya Na 281, maka ini adalah elektron valensinya. Kalau misalkan contohnya Cl 287, maka ini adalah elektron valensinya. Misalkan lagi tadi Ca yang kita bahas soal 2882, maka ini elektron valensinya. Atau seperti neon, helium, neon ya, Ne, itu adalah nomor atomnya 10, maka konfigurasi elektronnya adalah 28. Ya, elektron valensi berperan penting dalam pembentukan ikatan kimia, baik ikatan ion maupun ikatan kovalen. Semakin banyak elektron valensi, semakin bervariasi ikatan yang dibentuk oleh suatu unsur. Ya, jadi untuk unsur-unsur yang elektron valensinya adalah 4 ke atas, 5 ke atas terutama ya, itu dia bisa membentuk ikatan ion maupun ikatan kovalen. Tetapi untuk unsur yang elektron valensinya 1 dan 2 seperti Ca dan Na, maka hampir dipastikan bahwa hanya ikatan ion saja yang bisa dibentuk. Jadi ini maksudnya dari kalimat ini, semakin banyak elektron valensi, semakin bervariasi ikatan yang dapat dibentuk oleh suatu unsur. Nah, jadi dia bisa ikatan ion, ikatan kovalen, dan satu lagi sebenarnya ada kovalen koordinasi. Sama-sama kovalen ya. Itu kita bahas minggu depan insya Allah. Intinya untuk menentukan elektron valensi kita harus bisa menentukan konfigurasi elektronnya ya. Setelah menemukan konfigurasi elektron, baru yang terluar ini adalah elektron valensinya. Ini ya. Nomor golongan dan elektron valensi tadi juga sempat saya singgung. Golongan 1A ininya kok agak ngawur sistem periodiknya ini. Ini sistem periodik bohongan ya, cuman hiasan aja di Canva ini soalnya. Ya, ini adalah golongan 1A, dia akan memiliki 1 elektron valensi. Golongan 2A 2 elektron valensi, dan golongan 3A 3 dan seterusnya. Ya. Untuk golongan A, nomor golongan A itu sama dengan jumlah elektron valensi. Semakin ke kanan dalam satu periode, jumlah elektron valensi bertambah 1. Jadi maksudnya semakin ke kanan itu dari sini ke sini ya. Satu periode itu maksudnya berarti periode 2. Berarti ini periode 2. Ya, periode 3 berarti ini periode 3. Itu ya. Periode 1 berarti ini. Ini tapi tulisannya di sini ngawur ya ini ya. Maksudnya tidak sesuai dengan sistem periodik. Tapi bayangannya kan kayak gini bentuk sistem periodiknya. Jadi itu yang dimaksud dengan periode ya.
Contohnya misalkan Na itu sama Mg itu bersebelahan. Nah, Na elektron valensinya 1, Mg elektron valensinya 2 ya, dan seterusnya. Oke, ini contohnya alatnya. Mg konfigurasi elektronnya adalah 282, maka elektron valensinya ada berapa? 2. 2, betul. Al konfigurasi elektron adalah 283, maka elektron valensinya 3 ya. Dan yang terakhir Si konfigurasi elektronnya adalah 284, maka elektron valensinya 4 ya. Jadi jumlah elektron di kulit terluar itu adalah elektron valensi. Karena itu untuk mengetahui loh berapa yang di kulit terluar, kita harus bisa konfigurasinya. Tapi kalau apal, kayak tadi apal Mg, Mg itu golongan 2A, demo mogok cari syarat dan radial Be Mg, berarti golongan 2A, berarti elektron valensinya 2 ya kan. Misalkan ininya tidak diketahui ya, Al, L itu di golongan 3, berarti dia elektron valensinya adalah 3. Ini tidak kita bahas dulu ya unsur transisi ya, karena nanti unsur transisi itu subkulitnya ini sampai D ya. Jadi karena itu dia disebut unsur transisi salah satunya. Nah, ini yang mendasari tadi kenapa kok gas mulia atau golongan 8A itu lebih stabil atau stabil ya. Betul ya. Jadi di aturan oktet itu disebutkan bahwa atom akan cenderung stabil ketika memiliki elektron valensinya adalah 8, menyerupai konfigurasi gas mulia. Di sini dicontohkan Ne 28. Kalau kita lihat tadi Na itu kan 281 ya. Nah, dia pingin seperti gas mulia. Wah, aku pingin seperti gas mulia. Maka dilepas ini. Sehingga dia akan menjadi 28. Tapi konsekuensinya karena dia melepas satu elektron negatif, maka dia akan menjadi bermuatan positif, sehingga dia akan menjadi Na+. Na+ konfigurasi elektronnya adalah 28. Sama dengan Ne. Nah, jadi ada teori, ada kecenderungan bahwa atom-atom itu melepas atau menerima elektron itu untuk mencapai aturan oktet ini, untuk mencapai elektron valensi berjumlah 8, menyerupai konfigurasi gas mulia. Jadi kalau analoginya gas mulia itu kayak role model gitu ya, kayak idolnya unsur-unsur yang lain. Jadi unsur yang lain, aku pingin seperti gas mulia biar stabil ya. Jadi aku harus menyamai konfigurasi elektronnya ya, sebenarnya. Apakah bisa menerima? Bisa, contohnya di Cl. Cl itu 2,8,7 kan, 17 ya. Wah, aku kepingin seperti gas mulia. Oh ya, aku tak mengikat elektron 1. Jadi dia mengikat 1 elektron sehingga dia menjadi 288. Tetapi konsekuensinya karena dia mengikat 1 elektron, maka dia tidak lagi netral, sehingga dia akan bermuatan -1 atau menjadi Cl-. Nah. Dan
semuanya sama seperti ini nanti ya. Jadi melepas dan menerimanya itu bisa membentuk ikatan ion atau bisa membentuk ikatan kovalen ya. Itu nanti kita bahas lagi. Tapi intinya bahwa mereka ingin seperti gas mulia. Nah, ini juga berlaku untuk aturan duplet untuk H. Jadi kalau ya sama, He itu kan nomor atomnya adalah 2. Sehingga konfigurasi elektronnya He itu 2. Sedangkan H itu konfigurasi elektronnya adalah 1. Karena dia nomor atomnya 1 ya. Nah, maka H ini juga ingin seperti ini. Seperti He ya. Jadi sama saja. Ini yang disebut dengan aturan octet dan aturan duplet. Nah, ini tadi ya kita bahas ya. Jadi Na dia akan menjadi Na+, melepas elektron supaya konfigurasi elektronnya menjadi 28, menyamai elektronnya Ne tadi ya, neon. Sedangkan Cl juga sama, dia akan akan menggandeng atau akan mengambil satu elektron. Nah, satu elektronnya diambil dari mana? Ya dari elektron pasangannya. Kalau di sini misalkan senyawanya adalah NaCl. Nah, jadi di senyawa NaCl ini Na-nya melepas satu elektron, Cl-nya mengambil satu elektron. Jadi Na-nya melepas satu elektron, diterima oleh Cl. Satu elektron itu diterima oleh Cl, diambil oleh Cl. Sehingga Na-nya dia menjadi Na+ dan Cl-nya dia menjadi Cl-. Ini pengantar juga ke ikatan ion. Ini yang disebut dengan ikatan ion. Jadi ikatan ion itu terjadi ketika salah satu unsur melepas elektron dan unsur yang lainnya menerima. Jadi kayak jual beli. Kalau orang Jakarta mungkin lu jual gue beli gitu ya. Jadi ini Na melepas, Cl-nya menerima, ya sini tak ambil ya. Nah, sehingga Na-nya jadi Na+ dan Cl-nya jadi Cl-. Ini pengantar juga ke ikatan ion. Jadi ikatan ion itu prinsipnya seperti itu. Oh, sudah dibahas ya ikatan ionnya ini ya. Oke, tidak apa-apa kita bahas aja. Ya. Jadi terjadi antara logam dan non logam ya. Karena natrium itu logam ya. Atom melepas atau menerima elektron valensi membentuk ion positif dan ion negatif. Jadi seperti tadi. Jadi kalau Na ini misalkan elektron valensinya jadi elektron valensi itu sering dilambangkan seperti itu ya. Jadi misalkan Cl ya kan, elektron valensinya 7, maka digambarkan gini. Nah, titik-titik ini maksudnya adalah elektron valensinya. Kalau dalam ikatan kimia dalam pembelajaran ikatan kimia biasanya menulisnya seperti ini. Jadi Na itu semula adalah ini, elektron valensinya 1. Kemudian ada Cl, kok hilang? Yang elektron valensinya adalah 7. Nah, elektron valensi Na ini yang di kulit terluarnya dilepas sehingga diterima oleh Cl di sini. Nah, untuk elektron Na-nya maka dia akan mengikuti kulit sebelumnya ya. Dari 281 dia menjadi 28. Tetapi di sini dia sudah menjadi Na+ karena kehilangan satu elektron. Ada kemarin bukan di kelas ini, maksudnya di tempat lain, di sekolah lain itu ada yang tanya, lupa kenapa kalau melepas elektron jadi positif gitu ya. Karena melepas elektron jadi positif. Ya logikanya gini, elektron itu kan negatif.
Kalau Anda misalkan kehilangan hal-hal yang negatif dari diri Anda kan akan menjadi lebih positif. Ya, misalkan Anda ini malas, misalkan ya ini ya. Malas itu kan negatif. Kalau Anda kehilangan malasnya, maka Anda akan menjadi positif, menjadi rajin ya. Gampangannya seperti itu logikanya. Jadi kalau kita kehilangan satu yang negatif, maka kita akan menjadi lebih positif Anda. Kalau misalkan secara matematika, ya kalau dikurangi min 1, berarti dia kan plus, min jadi plus 1 ya. Kan kalau melepas itu berarti dikurangi kan. Berarti kalau awalnya adalah netral 0, kemudian melepas min 1, berarti dia kan 0 min 1, atau sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Itu kalau secara matematika bersatu. Kalau logikanya tadi ya saya sampaikan seperti itu. Ketika kita kehilangan sesuatu yang negatif dari diri kita, maka itu berarti kita menjadi lebih positif ya. Ya, ini yang disebut dengan ikatan ion ya. Jadi di ikatan ion itu ada transfer elektron, atau kalau tadi sempat saya bilang adalah seperti jual beli elektron. Ada yang jual elektron, tapi ada juga yang beli elektron ya. Jadi kalau di Jakarta mungkin tadi bahasanya itu lu jual gue beli gitu. Tetapi ikatan kovalen tidak seperti itu. Nah, contohnya misalkan di H2O. H ini elektron valensinya adalah 1 ya. Maka kita tuliskan misalkan seperti ini, H. Iya. Kemudian O itu elektron valensinya adalah 6. Untuk yang O saya beri tanda plus ya, bukan berarti dia plus tetapi hanya untuk menunjukkan jumlah elektronnya. 6 ya. Bisa ditulis gini. Bukan menunjukkan bahwa ini O plus 6, bukan, tapi ini elektronnya, supaya bentuknya beda gitu loh, supaya kelihatan bentuknya beda. Ini bentuk elektronnya H, ini bentuk elektronnya O gitu, supaya lebih paham. Nah, ketika terjadi ikatan H2O, maka konfigurasi elektronnya atau gambar struktur elektronnya adalah kurang lebih seperti ini. H2O ya, berarti hanya 2 ya. Oke, O-nya di tengah. Kelihatan enggak ya gambarnya? Ini ya, yang ini ya. Fokus ke gambar yang ini. Nah, di sini elektron dari H yang ini dan dari H yang ini itu dipakai dulu sama O. Jadi saya pakai elektronmu supaya elektronku jumlahnya jadi 8. Nah, ini kan jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tetapi H juga sama. Oh, aku juga butuh elektron. Aku pakai elektronmu juga dong. Sehingga elektronnya H di sini jadi 2, 1, 2. Aturan duplet tadi ya. Begitu juga H yang ini. H yang ini loh, aku juga butuh elektron juga supaya sama seperti gas mulia. Aku pakai punyamu 1 ya. Nah, dipakai yang ini. Nah, sehingga H yang ini dia juga 2 elektron, 1, 2. Jadi ikatan kovalen itu ibaratnya seperti sharing ya. Jadi sharing. Ayo ini kita pakai bareng yuk. Nah, jadi elektron yang ini dipakai bareng oleh H dan O. Ayo kita pakai bareng yuk elektron ini. Ayo, kemudian elektron yang ini juga sama. Elektron yang bawah ini juga sama, dipakai bareng juga. Ini kita pakai bareng juga. Nah, sehingga ini ikatan koordinasinya. Ikatan kovalennya, sorry. Nah. Bisa dipahami penjelasannya? Atau bingung membedakan ikatan ion dan ikatan kovalen? Paham, Pak. Paham ya? Jadi itu bedanya ikatan ion dengan ikatan kovalen ya. Jadi
Jadi kalau yang ikatan ion tadi, sini aku mau melepas ini, oh iya sini saya terima. Nah, gitu. Kalau yang ini aku punya satu elektron, ayo kita pakai bareng, tapi aku juga pakai elektronmu juga. Gitu. Jadi berbagi, makanya dikatakan berbagi. Kalau yang ion transfer ya. Nah ini ya. Oh, udah. Oke. Satu lagi sebenarnya yang namanya adalah kovalen koordinasi. Bentar, tak tutup dulu. Kayaknya tapi ya nggak apa-apa, nanti latihannya aja minggu depan. Saya pakai slide baru ya. Ya. Nah, ikatan kovalen itu bisa ikatan kovalen tunggal, bisa ikatan kovalen rangkap ya. Kalau misalkan H dengan O, itu tadi ikatan kovalen tunggal. Karena H pakai satu elektronnya O pakai satu elektronnya H ya. Nah, kalau yang ikatan selanjutnya jadi hitam, apa? Namanya adalah ikatan kovalen koordinasi. Kenapa kok koordinasi? Nah, bedanya gini. Misalkan S ya. S dengan O. S ini ikatan elektron valensinya adalah 4 ya, karena dia golongan 4. Misalkan S ini titik ya. Yang O misalkan adalah tadi plus. Oh, silang. Ini ya. Nah, dalam senyawa SO3 ini terjadi terjadi ikatan kovalen koordinasi SO3, berarti S O-nya 3. Jadi yang silang ini adalah elektronnya O ya, yang titik adalah elektronnya S. Nah, jadi di sini ini adalah ikatan kovalen, ini ikatan kovalen biasa. Jadi O di sini dia pakai elektronnya S. Aku pakai elektronmu supaya aku jadi 8. Oke, O silakan pakai. Tapi aku pakai punyamu juga ya, dipakai 2. Tapi dia masih kurang, maka dia pakai ini juga S. Nah, jadi ini ikatan kovalennya. Nah, di sini O, S, O, jadi O yang pertama dan O yang kedua serta S ini sudah sama-sama 8 ya. Yang ini kan sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang S juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tetapi ada O yang satu ini. Oh yang satu ini loh, aku gimana? Kurang 2 elektronku ya. Terus, nah, yang S ini golongan berapa? Golongan 6 ya? Sorry. Ostepo ya, golongan 6. Oke, sorry. Saya ralat ya. Bentar, S ini golongan 6 ya. Oke.
Tak hapus, keliru. Makanya kok ada aneh. Golongan 6, oke. Berarti dia koordinasinya dengan 2 ya. Oke. Nah, di sini misalkan ini O pertama dan ini O kedua. Dengan O pertama dia sudah 8. Jadi dia sudah kovalen dengan O yang pertama, dia sudah 8. Dia sudah ngambil ini 2. Nah, sedangkan O yang nomor 2 dan O yang nomor 3 ini dia masih 6. Ini masih 6, ini masih 6. Tetapi S dia punya 2 ikatan 4 yang masih nganggur ya. Jadi 4 elektron bukan nganggur, maksudnya 4 elektron yang tidak berikatan, yang tidak digunakan sebagai ikatan. Nah, istilahnya elektron ini, 2 elektron ini dipinjam oleh ini, dipakai sementara. Yang ini juga sama, dipakai sementara oleh ini. Sehingga ikatan ini yang disebut dengan kovalen koordinasi. Jadi elektronnya S ini dipakai oleh O, tetapi S tidak memakai elektronnya O. Kalau yang ini kan O-nya, elektronnya O dipakai S, elektronnya S dipakai O, ya. Tapi untuk yang di sini enggak, elektronnya S hanya dipakai oleh O. Begitu juga ini, elektronnya S dipakai oleh O. Nah, ini yang disebut dengan kovalen koordinasi. Jadi kayak ini ada elektron nganggur ya. Sudah pakai dulu enggak apa-apa, tapi itu tetap punya dia ya. Kan kalau kita minjamkan barang itu kan tetap punya kita kan ya. Meskipun sementara dipegang oleh orang lain kan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu analoginya. Ikatan kovalen koordinasi. Jadi kalau yang tadi ikatan ion adalah jual beli, lu jual gue beli gitu. Kalau ikatan kovalen adalah sharing, kita pakai bareng. Nah, kalau yang ikatan kovalen koordinasi pakai dulu aja, tak pinjemi ya. Tapi itu punyaku, ya, kamu tak pinjemi aja. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ditanya lo elektronnya S berapa? Ya 8. Tetap 8 karena kan tetap miliknya S, tidak diberikan ke O atau tidak dipakai bersama dengan O ini. Nah, elektronnya O yang ini ya 8 karena dia minjem sementara. Jadi ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Ya. Ada yang tanyakan, silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada. Oke. Pak, nanti rekamannya di ini kan, Pak? Rekamannya di share kah? Oke, kita share di classroom ya. Baik, Kak. Baik, Pak. Tapi mungkin butuh waktu untuk render ya. Jadi biasanya sekitar 2-3 jam atau mungkin besok pagi ya saya share ya kalau Baik. Oke. Oke, Pak. Kayaknya nggak perlu diabsen ulang ya. Oh, tapi 18 ini. Tadi nggak sampai 18. Oke, coba saya absen ulang aja. Yang tadi udah hadir. Brian, ada Brian? Oh, Brian izin ya, sorry ya. Iya, izin buka Borobudur, Pak. Masih di Jogja dia. Gregory Damar? Ada? Hadir. Hadir, oke. Tadi kan belum ya, pagi ya? Kok pagi, sama maksudnya awal. Sorry. Jaden? Michael Jaden? Tidak ada? Tidak ada ya, oke. Oh, ini ada Dastan ya. Oke, Dastan ada ya. Oke. Soalnya 3 pertemuan kemarin Mas Dastan ini enggak. Ya. 3 pertemuan kemarin Mas Dastan enggak hadir ya. Oke, sudah kayaknya. Oke.
Terima kasih semuanya sudah bergabung hari ini. Tetap semangat belajar dan semoga tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Siang Pak. Pak, makasih Pak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.